karunia Allah. Karunia itu akan Anda dapatkan dengan mendurhakainya secara hubungan manusia dengan manusia saja. Ini sebuah kekurang ajaran. Anda ingin sesuatu dari orang, lalu mendurhakai perintah dia, tentu tidak akan mungkin Anda dapatkan sesuatu itu darinya. Baik. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, setahu kami karena diajarkan hanya modal riba saja. Apakah ada cara permodalan secara Islami itu? Kira-kira ada atau tidak? Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu, riba saja, riba. Nanti akan kita lihat bilangan solusi alternatif yang ada dalam syariat. Sebetulnya bukan alternatif. Inilah yang asal. Karena kita selama ini diajarkan dengan riba sehingga kita mengatakan alternatif. Sebetulnya bukan alternatif. Ini dia yang asal. Seorang muslim ingin berusaha, ingin mencari kaya, ingin mencari rezeki Allah min fadlillah dengan cara seperti ini. Dan bisa menjadi kaya. Karena syariat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Din ini bukan untuk memberatkan kita, tidak. Tetapi untuk membahagiakan kita sebagai rahmat. Allah mengatakan riba Allah hancurkan. Buktinya hancur riba. Walaupun dilakukan oleh negara besar seperti Amerika atau negara tertua Yunani, dikatakan negara yang paling tua. Hancur negaranya apa? Masalahnya adalah masalah pinjaman riba dia. Dia mengeluarkan surat obligasi, negara mengeluarkan obligasi dengan persentase yang lebih 120%. Ternyata pada waktu nggak mampu bayar, dinyatakan bangkrut negaranya. Hancur. Amerika juga baru hancur oleh krisis ekonomi global. Karena yang mengatakan ini adalah Allah yang menciptakan Amerika, menciptakan seluruh alam semesta. Ingin Anda lawan sunnahnya, ketentuan Allah? Tidak mungkin. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ini akan terjadi sebetulnya. Tapi ini yang kita hadapi. Baik. Kita akan tunjukkan, kita akan jelaskan beberapa permodalan yang sesuai dengan syariat. Kira-kira apa menurut Anda? Apa kira-kira modal yang sesuai syariat itu apa? Saya tidak punya modal, 1 sen pun tidak ada. Saya ingin berusaha, ingin buat usaha produksi bakso atau apa, jual beli mie ayam atau apa umpamanya. Kira-kira kemana saya akan mencari modal? Tunjukkan saya itu. Nggak ada yang bisa nunjukin anak. Fadhal. Salah satunya menikah dengan wanita kaya. Astagfirullah. Baik, kalau menikah dengan wanita kaya terus modal dari siapa? Dari istri ini. Baik. Dengan dia apa akadnya kita dengan dia? Pinjam-minjam. Kemudian diberikan kelebihan. Minta. Oh Allah. Hati-hati, Anda nggak sebutkan nama antum ya, khawatir nanti akhwat lihat siapa tanya bertanya, dia nggak mau dengan antum udah nikah ya? Alhamdulillah. Maksudnya kalau khawatir yang kedua. Baik. Iya. Ini usulan dari saudara-saudara ikhwan, disuruhnya anak nikah dengan wanita kaya. Dengan dia bilang anak kan yang butuh modal. Nikah dengan wanita kaya, kemudian minta modal kepada beliau. Tidak pantas kita sebagai laki-laki melakukan hal ini. Saya tidak mau ini. Terima kasih usulannya, saya tidak terima. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam. Kata qawwam itu, subhanallah, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Sighatul mubalaghah, artinya bersangatan. Kalau qiyam berdiri, melaksanakan sebagai pengelola. Qawwam banyak yang dilakukan dia, diolah dia, dikelola dia terhadap perempuan tersebut. Disifati Allah dengan qawwam. Sekarang saya rendahkan diri saya, Allah telah mencipati dengan qawwam, saya turunkan. Tidak bagus ini. Baik, semoga tidak terjadi ya. Ya. Tapi mungkin salah satu, mungkin saja, tapi tidak dengan cara seperti itu. Ya kebetulan menikah dengan wanita kaya,
Kemudian kebetulan seperti Khadijah, tidak ada niat Rasulullah ingin mengambil hartanya. Mungkin antum mengambil pandangan kayaknya Rasulullah itu tidak begitu ya, memahami. Tapi kalau kebetulan punya istri kaya, dia mengatakan dia melihat kita mampu berusaha, pernah jatuh bangun usaha kita, dan dia mengatakan, ya, saya siap jadi istri kamu, dan ini modal saya tolong putar dengan cara yang syar'i. Yang cara syar'i ini saya tanyakan. Kalau diberikan pinjaman oleh dia 100 juta modal, kemudian dia minta per bulannya 2 juta labanya, dan uang dia harus kembali 100 juta, ini apa namanya? Riba juga, walaupun dari istri juga. Baik. Cara yang lain. Cara yang lain. Kira-kira apa? Silakan, apa saja. Banyak cara yang lain. Kenapa ya? Mencari kayu bakar. Baik. Iya. Ya, berarti beliau cita-citanya menjadi seorang pengusaha kayu. Dimulai dari mencari kayu bakar. Nanti bisa menjadi pengusaha kayu besar, insya Allah. Allah yassir amrukum. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Ya. Yang Rasulullah SAW ajarkan kepada seorang Ansari, seorang sahabatnya, dengan mulai cari kayu bakar tersebut, ya, itu mungkin bisa kita perhatikan. Tapi modal dia apa di waktu itu? Masih ingat antum modal dia apa? Kapak dapat dari mana dia? Jual beli aset yang dia miliki. Dia memiliki aset, dijual. Yang mengajarkan ini siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kayu bakarnya tadi berarti bentuk usaha, jenis usahanya. Mungkin kapan-kapan lah kita jelaskan bentuk usaha yang menentukan dan lain-lain secara syar'i. Sekarang modalnya dulu. Dia dapat modal untuk mencari kayu bakar tadi dengan menggunakan alat, yaitu peralatannya adalah kapak. Kapak tadi didapatkan dengan menjual aset yang dia miliki. Dan Rasulullah minta kepada dia itu. Karena dia datang meminta-minta kepada Rasulullah SAW. Ya. Lalu kata Rasulullah SAW, apa yang kau miliki di rumahmu? Saya tidak miliki apa-apa kecuali kain dan bejana yang sudah lama. Kata Rasulullah, bawa kedua-duanya. Dia mengatakan tidak punya apa-apa kecuali ini. Berarti sekarang ini modal hidupnya tinggal kan? Sekarang akan dijual oleh Rasulullah SAW. Dijual oleh Rasulullah SAW dengan cara lelang. Kata Rasulullah, siapa yang beli ini? Nunjuk seorang sahabat, saya beli dengan 1 dirham ya Rasulullah. May yazid, siapa yang mau nambah? Salah sahabat mengatakan, saya beli bidinarain ya Rasulullah, bidirhamain ya Rasulullah, dengan 2 dirham. Lalu Rasulullah SAW jual kepada dia dengan 2 dirham. Lalu Rasulullah mengatakan, 1 dirhamnya beli makanan, belikan untuk anak istrimu, 1 dirhamnya lagi beli kapak, dan bawa kemari. Dibawanya kepada Rasulullah SAW, kemudian diberikan tangkai oleh Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, ihtatib, carilah kayu bakar. Dan dia mencari kayu bakar, dan Rasulullah mengatakan, jangan datang lagi kecuali setelah 2 Jumat lamanya, 15 hari. Ya, bukan 2 minggu ya, 2 Jumat. Karena kurang kita adalah Jumat, libur gitu. 2 Jumat lamanya 15 hari. Maka kemudian Rasulullah SAW, dia mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, apa yang terjadi? Kata dia, saya mendapatkan selama ini 10 dirham. 10 dirham. Saya beli sebagiannya peralatan rumah, sebagian lagi saya beli pakaian, saya beli makanan dari 2 dirham. Berarti modal dia dimulai dari mana? Menjual aset yang ada. Kira-kira mudah nggak Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, siapa yang punya 2 dirham, pinjamkan saudara kalian ini? Mudah atau tidak? Para sahabat kan banyak yang kaya. Kenapa bukan itu yang dilakukan Rasulullah SAW? Hikmahnya, wallahu ta'ala a'lam. Ya. Bila seseorang kehilangan barang yang dimiliki dia, yang paling berharga, maukah dia berusaha dengan sia-sia, dengan tidak tekun dan bermalas-malasan? Kalau dengan pinjaman, ya, dia nggak berasa ada yang hilang barangnya. Uang dapat, dikiranya ini adalah hibah,
dikiranya adalah sedekah dari lembaga riba tersebut. Tidak. Tetapi bila barangnya yang paling berharga dimiliki dia sekarang hilang, bila dia bermalas-malasan bekerja, nggak ada pakaian lagi dia, tidak ada bejana lagi dia, makanya dia berusaha ada sekuat tenaga. Ini antara hikmahnya. Apa aset yang Anda miliki di rumah, atau rumah itu bila telah menjadi aset Anda, ingin memulai usaha Anda, jual, pindah ke rumah yang cocok untuk sebagai Anda sekarang sebagai pemula dalam berusaha. Jangan tempati rumah untuk bos. Anda masih pemula dalam usaha, cari rumah lebih kecil, jual sebagiannya asetnya. Dengan demikian Anda tidak akan sia-sia dalam bisnis ini. Tawakal Anda lebih tinggi. Selain tekun, Anda lebih tawakal kepada Allah, karena akan kehilangan rumah yang selama ini Anda tempatin. Ya. Satu modal, menjual aset yang ada. Baik. Modal yang kedua, modal yang kedua, jadi marketing terus dapat fee. Baik. Ya. Salah satu juga ini, akad wakalah. Kita tidak punya modal. Ya. Ingin menjual tadi mie ayam atau bakso atau lain-lainnya. Ya. Kemudian tidak punya barang yang akan dijual juga, tidak punya aset. Statusnya numpang di rumah teman. Ya. Status numpang di rumah teman, tidak punya yang akan dijual. Dijual bajunya nggak mungkin lagi kan, punya baju teman. Datang kepada orang yang sudah punya usaha, sudah punya gerobak bakso, datangi dia, sampaikan maksud Anda. Saya ingin mulai berusaha, Pak. Ya. Sampaikan bahwa Anda adalah seorang muslim yang taat kepada Allah dan insya Allah saya jujur dan amanah. Karena akad wakalah di antara akad amanah, di antara bentuk akad yang berdasarkan kepercayaan, min uqudil amanat. Dijelaskan oleh para fuqaha, ini adalah min uqudil amanat, akad-akad transaksi yang amanah. Bila Anda seorang amanah, jujur, orang siap memberikan gerobaknya dan barangnya segala macam. Pulang, hitung dengan baik, tidak satu sen pun yang Anda sembunyikan, semuanya dihitung dan bagi sesuai dengan kesepakatan dari awal. Dari awal tentukan wakalah bil ujrah boleh, wakalah menjadi wakil untuk menjualkan barang dia dengan mendapatkan upah. Boleh berbagai bentuk jenis akadnya ini. Dalam bentuk akad wakalah ini, dalam mendapatkan untungnya, boleh meminta fee dengan cara tetap. Ya, terjual tidak terjual, saya digaji sekian Pak jalan sehari ini, 30.000 atau 20.000. Kata yang punya gerobak dan punya materialnya dan barang-barangnya, dia mengatakan, jangan gitulah. Nanti khawatir nanti kamu ketika umpamanya penjualan banyak, kamu dapat dikit. Ya. Dan sebaliknya juga, ketika penjualan dikit, saya yang rugi. Jadi sekarang kalau penjualan banyak, kami rugi kan? Gimana kalau kita buat dengan akad berapa dari laba, kita keluarkan modal, ini modal pembuatan material hari ini sekian, terjual sekian, ya, keuntungannya sekian, keuntungan kita bagi 2. Kamu 60, karena kamu yang jalan, saya 40. Ya. Dia mungkin sudah punya usaha gerobak juga, tapi mungkin ingin memajukan juga kan. Kalau dia temukan orang yang amanah, orang yang amin, dapat dipercaya, insya Allah. Dan Anda ketika menerima amanah ini, akad wakalah ini, bukan hanya khawatir karir Anda sebagai pedagang bakso ini akan tertekan dan tidak maju bila Anda tidak amanah, tapi lebih dari itu. Karena Allah Subhanahu wa taala ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ketika Anda menerima amanah ini, menerima gerobak dan isinya ini, Anda yakin dan memegangnya dengan mengatakan, saya mengingat perintah Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian agar kalian menunaikan amanah. Tidak satu sen pun yang Anda sembunyikan dari hasil penjualan Anda.
Bukan Anda inginkan karir saja, tapi inginkan adalah perintah Allah.